Ya pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan edisi khusus Fokus pada hari Jumat ini. Nah, kali ini saya akan berbicara terkait sampah yang memang saat ini menjadi sorotan. Kali ini sudah bersama dengan founder emak.id, Ahmad Khairuddin Syam. Nah, Mas Syam, ini tadi berbicara terkait sampah ya Mas. Ini seperti masalah kronis yang tidak pernah selesai hingga saat ini. Tapi kita ajak dulu pemirsa untuk mengenal sebenarnya apa emak.id ini, Mas Syam. Baik, terima kasih Mbak Kristi. Jadi emak.id ini adalah sebuah gerakan pemberdayaan yang ada di Provinsi Lampung, di mana kami para pegiat lingkungan ini memberdayakan emak-emak untuk kemudian aktif terlibat dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan membentuk satu komunitas bernama Bank Sampah. Nah, Bank Sampah itu kemudian kami namai menjadi Bank Sampah emak.id. Gitu. Nah, Bank Sampah ini mereka para ibu-ibu itu memilah sampahnya dari rumah, kemudian mereka kumpulkan, kemudian mereka tabung, mereka rupiahkan sehingga mereka bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sampah yang sudah mereka kumpulkan. Awalnya terinspirasi dari apa sih Mas Syam ini Anda bisa membangun emak.id, Bank Sampah ini? Inspirasi awalnya karena apa Mas Syam? Inspirasinya sebenarnya dari permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung ini bisa dikatakan sudah darurat sampah sebenarnya. Karena tonase sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat ya di Kota Bandar Lampung itu tidak sesuai dengan kapasitas TPA, tempat pemrosesan akhirnya. TPA kita, TPA Bakung. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan yang setiap hari masuk. Yang saat ini mungkin beberapa media, beberapa data itu menunjukkan perharinya sampah yang dikumpulkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung itu ya mencapai ribuan ton, 1.000 ton per hari begitu. Berarti itu bisa dikatakan sudah overload sekali sebenarnya, Ya, darurat gitu darurat ya Mas Syam ya gitu ya. Tapi saat ini kita melihat bahwa metodenya hanya kumpul, angkut, dan buang. Nah, seperti apa menurut Mas Syam? Ya, itu kumpul, angkut, buang itu kan dinamakan metode open dumping. Jadi seharusnya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dan di kota-kota lainnya di Provinsi Lampung itu bukan hanya dikumpulkan, kemudian diangkut, ya, kemudian dibuang. Dibuang itu ke TPA, bukan hanya itu. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa memilah sampahnya, kemudian mengelola sampahnya. Contoh misalnya, kalau sampah-sampah yang punya nilai, punya value, ya kita sebut namanya misalnya sampah high value, sampah anorganik yang bisa dikumpulkan di bank sampah itu punya nilai ekonomi. Nah, kemudian sampah-sampah organik itu bisa dijadikan misalnya dengan membuat lubang biopori, dengan membuat composting, ya, kemudian ekoenzim dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah-sampah organik. Nah, nanti yang dikumpulkan, yang diangkut dan dibuang ke TPA itu hanya residu. Residu itu sampah-sampah yang sisa saja, seperti itu. Jadi nggak semua sampah itu kita kirim ke TPA sehingga numpuk, bukan hanya numpuk, sekarang sudah menggunung. Gunung ya, darurat sekali berarti Mas. Ini mungkin salah satu karya juga sampah bisa dijadikan nilai ekonomis mungkin seperti ini bukan Mas Syam? Ya, yang Anda bisa, maksudkan. salah satunya juga dengan membuat kerajinan dari sampah-sampah saset ya. Kita kan setiap hari konsumsi saset ya, baik kopi, kemudian misalnya minuman-minuman, makanan, snack dan seterusnya kan pakai saset semua tuh. Gitu. Nah, ini beberapa karya dari emak-emak itu bagaimana sampah saset itu bisa diolah kemudian dikreasikan menjadi sebuah kerajinan. Iya, Mas Syam. Anda kan mendedikasikan diri Anda untuk bisa bersama meminimalisir gitu ya sampah yang ada di Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Ini sebenarnya sudah berapa efektif sih Mas Bank Sampah ini berjalan di Lampung sendiri? Jadi memang awalnya untuk mengedukasi masyarakat itu cukup berat gitu, karena memang kita cukup tertinggal dengan daerah-daerah lain di Jawa ya, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Kita jauh tertinggal dengan mereka begitu. Awalnya sih berat, tapi kemudian
ketika kita berjalan nih 3 tahun berjalan, ini alhamdulillah sudah mulai banyak dukungan dari berbagai macam pihak, ya kan, baik dari masyarakatnya, kemudian dari BUMN dan lain sebagainya. Artinya sampai saat ini bank sampah di Kota Bandar Lampung yang kami dirikan ya di berbagai tempat itu cukup efektif dalam pengelolaan sampah yang high value, sampah yang punya nilai. Ketika Bank Sampah Emak.id ini menghampiri, mensosialisasikan kepada masyarakat, ini berarti tingkat kesadaran mereka saat ini cukup meningkat ya, Mas Syam ya? Ya, cukup meningkat. Berarti saat ini kalau misalkan pemirsa nih ingin menjadi anggota gitu ya dari Emak.id ini, apa sih sebenarnya Mas yang diberikan Emak.id kepada anggotanya? Jadi setiap anggota yang baru kita akan berikan karung pilah, ya, kemudian kita berikan buku tabungan, dan kita akan berikan mereka semacam beberapa program. Salah satunya kita juga punya program Emak.id Peduli. Jadi program Emak.id Peduli itu program membantu sesama nasabah, ya, dari nasabah untuk nasabah. Contohnya ada beberapa nasabah kami yang mengalami patah tulang, kemudian pernah ada yang kecelakaan kereta api, ada yang kena ledakan gas LPG. Itu kita bantu dari urunan donasi para nasabah kita yang punya tabungan. Dan itu cukup menarik mereka sehingga menabung sampah, ya, dari yang tadinya hanya punya dampak ekonomi dan dampak lingkungan, ya, tapi ini juga punya dampak sosial. Bagaimana nasabah-nasabah yang kena musibah itu dia semacam ada yang memperhatikan begitu, sehingga mereka juga ternyata bank sampah itu nggak hanya ngumpulin sampah aja, tapi dia ada sisi-sisi kepedulian. Selain itu juga kami punya program namanya Belajar Tukar Sampah Berkah. Jadi untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah itu sebenarnya kebiasaan kita sejak kecil seharusnya. Tapi kan kita nggak diajarin tuh, Mbak Kristi. Jadi kita nggak diajari dari kecil itu untuk memilah sampah kita. Jadi cuman hanya buang sampahnya saja di kotak sampah. Nah, dengan program berkah ini kita mengedukasi, ya, anak-anak dari nasabah kita yang usia 5 sampai 9 tahun itu untuk bagaimana bisa memilah sampah itu dari rumah. Kemudian selain belajar tentang pengelolaan sampah, mereka juga diajari calistung, baca, tulis, hitung. Dan itu program ini ada sekitar 5 sampai 6 kelompok di Bandar Lampung yang sudah berjalan cukup antusias, ya. Minat dari masyarakat, minat dari nasabah kita tentang program berkah ini. Pesan dari Mas Syam untuk masyarakat seperti apa sih untuk ayo sama-sama kita meminimalisir tumpukan sampah yang ada di Lampung ini? Silakan Mas Syam. Jadi untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendengarkan, yang melihat dialog kita pada hari ini, bahwa sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tapi kemudian sampah ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ya, baik kita seorang jurnalis, kita seorang guru, kita seorang politisi, siapapun kita punya tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah kita. Karena apa? Dampak daripada sampah itu akan mencemari bumi kita. Dan kita kan setiap hari menginjak bumi kita nih. Nah, maka mari kita sama-sama lestarikan bumi kita dengan cara mengelola sampah kita masing-masing, bahwa sampahmu itu adalah tanggung jawabmu. Baik, terima kasih Mas Syam ini sudah berbincang-bincang gitu ya dengan Metro TV Lampung. Saya selalu Mas Syam. Nah, pemirsa, itu tadi diskusi kita terkait Bank Sampah Emak.id. Saya kembalikan ke studio bersama dengan Setia Aji Bintang.